Film yang aktornya hampir depresi karena tertekan selama syuting, The Shining, tahun 1980. Film garapan Stephen King ini adalah film horor klasik yang ikonik dan sangat laris pada masa itu. Tapi ada sisi gelap film ini. Katanya, pemeran Wendy sempat depresi karena selama berhari-hari ia harus berakting menangis, ketakutan, teriak-teriak. Pokoknya teror yang mencekam banget lah film ini. Gimana ceritanya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Jack Torrance, pria biasa dari Denver, mendapat panggilan wawancara kerja di sebuah hotel bernama Overlook. Mr. Ullman menjelaskan gambaran pekerjaan yang akan Jack jalani. Jadi Overlook ini adalah sebuah hotel di daerah terpencil dekat pegunungan dan jauh dari perkotaan. Hotel ini mengedepankan pemandangan yang indah. Selama musim dingin, hotel akan tutup. Mr. Ullman ingin Jack yang jaganya. Tapi Mr. Ullman memberi peringatan di awal. Selama musim dingin, hotel ini cukup menakutkan. Sangat terisolasi karena akses jalan tertutup salju. Bagi Jack yang kebetulan juga bekerja sebagai penulis, menganggap itu tidak jadi masalah. Karena justru ia bisa sambil mengerjakan proyek tulisannya. Apalagi di hotel, sendirian, tenang, ia pasti lebih fokus menulis. Mr. Ullman juga bercerita, ternyata dulu di tahun 1970, hotel ini juga pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk menjaga hotel selama musim dingin. Bernama Charles Grady. Ia datang bersama istri dan 2 anaknya. Beberapa bulan menjaga, Grady menderita gangguan mental yang membuatnya membunuh istri dan anaknya dengan kapak. Disusul dirinya juga bunuh diri. Mendengar itu, Jack hanya tertegun sebentar. Ia tetap yakin dirinya bisa menjalani pekerjaan itu. Istrinya bernama Wendy, dan anak satu-satunya bernama Danny. Danny ini pendiam, dan selalu berbicara sendiri dengan teman hayalannya bernama Tony. Usut punya usut, katanya dulu Jack pernah mabuk dan tak sengaja memukul Danny, membuat syarafnya rusak sedikit. Jack memang dulu pernah menjadi alkoholik, tapi sekarang sudah sembuh. Singkat cerita, keluarga Torrance berangkat ke hotel. Dengan membawa banyak barang-barang, mereka siap tinggal di situ selama 5 bulan. Mr. Ullman mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu, memperkenalkan setiap ruang demi ruang. Kebetulan hari itu juga hari penutupan, jadi banyak pegawai yang sedang beres-beres. Di lain tempat, Danny yang sedang bermain bertemu 2 gadis kembar yang aneh. Wah, siapa tuh ya? Jack dan Wendy dikenalkan dengan Dick Halloran, sang kepala koki. Ia menunjukkan ruang dapur, tempat penyimpanan, dan persediaan makanan yang melimpah, yang bisa keluarga Torrance gunakan sesuka hati. Dick yang melihat Danny langsung menyadari kalau anak ini punya kemampuan khusus. Dia adalah The Shining, sesuatu yang bersinar. Dick pun duduk berdua dengannya dan menanyai berbagai hal aneh yang sudah pernah Danny alami. Ia juga mengingatkan selama di hotel, jangan pernah masuk ke kamar 237. 1 bulan kemudian, keluarga Torrance saat menikmati kesehariannya di hotel. Wendy bisa ambil makan sepuasnya, Danny bermain kemana aja, Jack bisa tidur dan bangun sepuasnya. Jack merasa damai sekali tinggal di situ. Bayangin deh, emang seru sih tinggal cuma bertiga di hotel seluas itu, bisa ngapain aja. Tapi kalau malam sepi dan horor banget pastinya dong. Ketika bermain, Danny selalu melewati kamar 237. Terbesit di pikirannya untuk membuka kamar itu. Tapi ia ingat kata-kata Mr. Dick. Suatu hari, Wendy tak sengaja mengganggu Jack yang sedang menulis. Membuatnya marah, karena konsentrasinya jadi hilang. Berawal dari sinilah sikap Jack berubah. Badai salju membuat akses telepon terputus. Wendy tidak bisa menghubungi siapa-siapa, kecuali polisi lewat radio. Paginya, Danny ke kamar untuk mengambil mainan. Padahal ibunya sudah bilang, jangan ganggu ayahnya, karena ayahnya baru saja tidur. Jack akhirnya terbangun. Sikapnya sangat dingin dan aneh, membuat Danny ketakutan. Suatu hari, Danny melihat kamar 237 terbuka begitu saja. Ia pun memasukinya.
Sebelum itu, ia juga sempat diganggu lagi hantu dua gadis kembar. Di waktu yang sama, Jack mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Hal itu membuatnya depresi. Tiba-tiba, datang Danny dengan keadaan lehernya seperti habis dicekik. Wendy panik. Ia menuduh Jack yang telah melakukannya. Jack marah atas situasi yang terjadi. Ia masuk ke ballroom dan ia halusinasi. Seolah-olah dia sedang bersama bartender dan memesan bir. Tiba-tiba Wendy datang. Ia mengatakan ada wanita gila di salah satu kamar yang telah mencelakai Danny. Jack langsung datang ke kamar itu, yaitu kamar 237. Entah tragedi apa yang terjadi di kamar itu dulu, sehingga Jack juga mengalami hal menyeramkan. Sesosok hantu wanita tua menerornya. Setelah itu, Jack berubah sikap lagi. Ia jadi lebih tenang dan baik. Ia menenangkan istrinya yang khawatir terus dengan kondisi Danny. Tapi Wendy malah meminta untuk pulang dan pergi saja dari hotel itu. Jack langsung naik pitam. Susah payah ia mendapat pekerjaan penjaga hotel ini. Masa mau ditinggal gitu aja? Mentalnya terganggu lagi dan ia kembali halusinasi. Di ruang ballroom sedang diadakan pesta. Jack minum bir dan mengigau lagi. Tiba-tiba ada pelayan yang tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya. Pelayan itu minta maaf dan mengajaknya ke toilet. Jack bertanya, siapa namanya? Ternyata pria itu bernama Grady. Loh, Grady yang katanya dulu juga jaga hotel itu dan membunuh anak istrinya. Dan benar, itu adalah arwahnya. Arwah Grady seperti mengancam bahwa Jack akan mengalami hal yang sama. Grady juga bercerita bagaimana dulu ia menghukum anak-anaknya yang sangat nakal. Ia mempengaruhi Jack agar berbuat yang sama. Di lain tempat, Mr. Dick khawatir dengan keadaan keluarga Torrance. Ia menelpon polisi untuk memastikan keamanan mereka. Tapi Jack malah merusak radio dan mematikannya. Dick terus berusaha. Bahkan ia rela terbang dari Florida untuk menuju hotel Overlook. Ia juga meminta bantuan temannya untuk menyewa mobil. Danny sering mengigau dan bertingkah seperti bukan dirinya. Ia juga jadi sangat pendiam. Kemudian Wendy mencoba mencari Jack. Ia malah menemukan kertas-kertas hasil tulisan Jack. Wendy syok bukan main. Ternyata tumpukan kertas yang sangat banyak itu hanya bertuliskan semua pekerjaan dan permainan membuat Jack menjadi pria bodoh. Jadi selama ini, selama berbulan-bulan, Jack hanya menulis kalimat itu. Gila sih, udah stres beneran ini laki. Tiba-tiba, Jack mengagetkannya dari belakang. Kali ini, Jack benar-benar menakutkan. Wendy terus menghindar, takut dibunuh. Akhirnya, Wendy memukul kepala Jack dengan pemukul baseball. Jack tak sadarkan diri. Sekuat tenaga, Wendy menyeret suaminya ke dapur, menguncinya di ruang penyimpanan. Wendy sebenarnya tak tega, tapi rasa takut yang menyelimuti membuat ia harus melakukan. Wendy buru-buru ingin kabur, tapi ternyata mobil snowcat-nya telah dirusak oleh Jack sehingga tidak bisa menyala. Tak lama setelah itu, Jack yang masih kelingan mendapat bantuan gaib dari arwah Grady. Secara ajaib, pintu ruangan bisa terbuka dengan sendiri. Di tengah kekacauan, Mr. Dick sudah dalam perjalanan, melewati pegunungan dan jalan bersalju. Baik banget ya dia, tapi terlalu nekat. Adegan menegangkan dimulai dari sini. Danny bertingkah aneh lagi. Ia menulis kata Red Room di pintu dengan lipstick. Lalu ia teriak-teriak kata tersebut, membuat Wendy kaget bukan main. Tiba-tiba Jack yang berhasil keluar merusak pintu dengan kapak. Wendy ketakutan setengah mati. Ia langsung mencoba kabur lewat jendela kamar mandi. Danny keluar lebih dulu. Ayo, tinggal Wendy nih. Ayo cepet. Yah, ternyata gagal guys. Jack sudah di depan pintu. Sudah menjadi psikopat yang siap membacok siapa saja. Wendy mengambil pisau. Saat tangan Jack hendak membuka pintu, Wendy langsung melayangkan pisau. Sejenak terdengar suara mobil Dick yang sudah di depan hotel. Jack langsung mencari keberadaan Dick. Duh, hati-hati Mr. Dick. Ketika Dick sampai di dalam hotel, ia langsung disambut oleh Jack dengan hantaman kapaknya.
Gila, langsung dibunuh gitu aja. Sangat disayangkan ya, padahal hanya Dick yang bisa menolong Wendy. Danny yang sedang bersembunyi di bawah meja langsung syok melihat kejadian itu. Teriakannya membuat Jack mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran antar Danny dan ayahnya. Danny lari ke labirin. Untungnya, Danny ini cerdas. Sebelumnya ia pernah melewati labirin ini dengan ibunya. Jadi dia tahu mana jalan keluarnya. Danny dengan cerdiknya membuat Jack tersesat. Situasi makin kacau. Wendy kaget setengah mati melihat Mr. Dick yang sudah tak bernyawa. Ia juga melihat banyak tengkorak di hotel. Jack merasa dadanya amat sakit. Ia terjebak di labirin. Danny langsung bertemu Wendy. Syukurlah, mereka langsung menaiki mobil yang dibawa Mr. Dick dan pergi secepatnya. Endingnya, Jack mati kedinginan. Di akhir film diperlihatkan sebuah foto tahun 1924. Di foto tersebut, ada sosok Jack sebagai pelayan. Loh, mungkin itu maksudnya sosok Jack yang dulu kali ya? Jadi seakan-akan Jack yang sekarang adalah reinkarnasi Jack yang dulu. Sama-sama psikopat, sama-sama berbuat jahat, tapi untungnya Wendy dan Danny selamat. Dari segi cerita, film horor ini tidak ada yang spesial-spesial banget sih. Khas film horor klasik. Jump scare juga nggak terlalu banyak. Konfliknya sangat lambat. Yang membuat film ini wow, paling dari segi musik. Musiknya itu loh, lebay banget. Jadi kayak mencekam banget. Kayak gini nih. Ya, tapi di zaman itu yang belum banyak berkembang film-film sebagus sekarang, The Shining ini udah termasuk karya keren lah.